Selamat malam, Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok WAS pemrograman web terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Zaulia, terus Mas Dodi Setianto, tuh, dari bawah saya, terus Mas Haliman Hakim. Jadi kami bertiga ini membuat aplikasi eh, bertemakan edukasi yang bernama Saling Sharing. Kenapa sih namanya sharing-sharing? Nah, jadi ini latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya, itu sharing-sharing adalah sebuah aplikasi yang mirip Quora. Jadi kalau mungkin dilihat dari UI itu mirip Quora, tetapi difokuskan untuk berbagi ilmu, pengetahuan, artikel penting, dan informasi terbaru. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran offline, terutama di daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Gitu. Terus banyak di sekolah di daerah kekurangan fasilitas belajar yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat peraga. Selain itu, akses terhadap teknologi seperti komputer, internet, dan proyektor seringkali terbatas, menghambat proses pembelajaran yang efektif. Kurikulum dan materi pembelajaran juga seringkali lambat diperbarui, membuatnya tidak relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Nah, dengan nama saling sharing, aplikasi ini mencerminkan semangat berbagi pengetahuan dan informasi yang bermanfaat secara timbal balik. Pengguna dapat mengunggah dan mengakses berbagai artikel, ilmu pengetahuan, dan informasi terbaru yang relevan dan bermanfaat. Dengan demikian, aplikasi ini menjadi jembatan bagi mereka yang ingin belajar dan berbagi serta memperkaya wawasan dan pengetahuan mereka meskipun dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan yang konvensional. Nah, itulah kenapa namanya saling sharing. Jadi siapapun bisa berbagi ilmu pengetahuan dan siapapun juga bisa mengaksesnya. Seperti itu. Terus teknologi yang kami pakai itu kita memakai konsep back end dan front end. Backend-nya memakai Pocket Base, yaitu Pocket Base itu open source backend framework dengan bahasa pemrograman Golang dan database SQLite. Mungkin di mata kuliah kami itu belajarnya MySQL, tapi SQLite ini kurang lebih sama, berbasis SQL, menggunakan SQL juga, tapi dia disimpan dalam bentuk file yang sudah menyediakan interface admin panel dengan REST API untuk development aplikasi yang lebih cepat. Seperti itu. Jadi eh, semuanya sudah siap. Jadi admin panelnya sudah jadi. Kita hanya membuat aplikasi, membuat struktur database-nya dengan mudah dan langsung jadi REST API untuk dikonsumsi front end. Ini untuk link dokumentasi. Terus kita pakai kedua, pakai framework SvelteKit. Itu JavaScript framework untuk pembuatan website secara full stack dan berfokus pada sisi front end development. Dengan menggunakan Svelte, aplikasi front end akan menjadi lebih interaktif dan cepat. Tuh. Ini source aplikasi kita. Mungkin teman-teman bisa cek di URL ini, downline ya, alhamdulillah. Terus URL adminnya di sini, ini buat aplikasi, coba saya klik ya. Ini kurang lebih loginnya seperti ini, terus adminnya seperti ini. Gitu. Link source code ada di GitHub. Teman-teman yang mau mempelajari atau mau mengembangkan, kita open source ya, jadi semuanya bisa akses, semua bisa ikut mengembangkan atau ya pokoknya gitu. Itu terus teman-teman yang mau mencoba aplikasinya sudah saya buatkan akun, bisa bisa dicoba pakai akun ini seperti ini. Tuh. Kurang lebih ini materi pembuka dari saya. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan saya serahkan kepada Mas Haliman Hakim. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mas. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya untuk Ya, demo aplikasinya. bisa share screen, Mas? Bisa. Oh, ini di disable. Bentar-bentar, aku coba ya. Hmm,
Udah bisa, Mas. Oke, udah muncul di layar. Sudah, Ya, sudah. sudah. Udah. Saya izin melanjutkan untuk mendemokan aplikasi saling sharing ini. Seperti ini tampilan awal login dari aplikasi kami. Jika belum memiliki akun, silakan mengklik daftar akun sekarang di bawah. Nah, silakan di sini memasukkan nama lengkap, email, dan password yang aktif. Jadi dikarenakan saya sudah memiliki akun, jadi saya tinggal login ke akun yang saya sudah miliki. Nah, ketika sudah login, maka tampilan dashboard awalnya akan muncul seperti ini. Akan muncul postingan-postingan dari teman-teman yang sudah pernah posting pada aplikasi saling sharing ini. Untuk yang mau memposting eh, konten, silakan klik bagikan cerita kamu sekarang. Nah, di sini bebas kita mau kasih judul konten seperti apa, misalnya cara ternak lele. Nah, di sini bisa dikasih judul, terus di sini isinya apa, boleh diketikkan segala macam, dan juga bisa menambahkan gambar dengan mengklik pilih gambar. Lalu jika sudah membuat konten, saya contohkan saja seperti ini, lalu klik bagikan. Nah, setelah dibagikan, maka akan muncul notifikasi kamu berhasil membuat sharing baru. Maka tahap selanjutnya kita akan menunggu approval dari administrator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk aplikasi saling saling sharing. Boleh dilanjutkan untuk administratornya kepada Mas Dodi. Ya, baik. Terima kasih Mas Saliman dan Mas Yusril. Mungkin boleh dibantu untuk sharingnya di allow. Udah bisa belum? Di disable, Mas. Mas Haliman minta tolong, Mas, dijadiin host, Mas Dodi. Udah, boleh dicoba lagi. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sudah terlihat di sini. Ya, Mas. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait panel dari panel admin dari aplikasi yang sudah dibuat di sini. Ini adalah halaman awal, dashboard awal saat kita mulai ingin login. Karena saya sudah memiliki akun dan juga password sini, saya bisa langsung login saja di sini. Kemudian ini tampilan dari admin panel dari aplikasi yang sudah dibuat. Di sini ada user, di mana di sini merupakan list user yang ada saat ini. Ini ada user request, juga ada Mas Aliman tadi, saya sendiri, dan Mas Yusril di sini. Kemudian selanjutnya di sini bagian komen sini, di sini merupakan list untuk menampilkan komen-komen yang sudah ada di konten-konten yang sudah di-sharing. Kemudian di sini juga ada notifikasi di sini terkait apa saja yang sudah dilakukan di aplikasi tersebut di sini. Contohnya ini. Kemudian yang bagian sharing ini, sini merupakan bagian di mana kita akan melakukan improvement terhadap konten yang sudah di-upload sebelumnya. Contohnya ini adalah akun dari Mas Saliman sebelumnya.
dengan konten cara tertampilnya, judulnya, kemudian ini isi kontennya. Pada bagian ini kita bisa melakukan edit konten jika memang harus ada batasan terhadap konten-konten yang telah diupload oleh pengguna sebelumnya. Kita bisa melakukan edit di sini, menambahkan gambar atau edit teksnya. Kemudian di sini juga ada menu untuk mengapprove, sehingga konten yang sebelumnya tadi diupload oleh pengguna akan muncul. Sini saya coba untuk approve, lalu akan saya save change di sini. Untuk admin panel itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Mas Yusril bisa ditampilkan lagi hasil setelah di-approve oleh tim adminnya. Oke, terima kasih Mas Doski atas penjelasan di admin panelnya. Minta tolong dijadikan host Mas Doki. Siap. Ya, sudah Mas. Terima kasih Mas. Sin share screen lagi. Saya coba masuk dulu. Jadi tadi Mas Haliman sudah melakukan posting artikel, terus Mas Dodi sudah melakukan recheck artikel yang dikirim, memastikan artikel dari Mas Haliman itu aman dan tidak ada kata-kata sara atau yang konten-konten yang bermacam-macam, sudah lolos admin approval. Akhirnya saya sebagai pengguna dan orang-orang sebagai user sudah bisa menikmati artikel dari Mas Haliman. Di sini saya juga bisa melihat artikel dari Mas Dodi. Saya juga baru tahu ternyata banyak-banyak ilmu yang bisa saya dapatkan di sini, Mas Dodi, Mas Haliman juga tentang GPT. Nah, jadi siapapun sebagai pengguna bisa melakukan diskusi atau melakukan sharing. Dan di sini juga ada kita tulis komentar. Jadi misal terima kasih atas artikelnya. Jadi jika ada pertanyaan kepada penulis atau apa, kita bisa menuliskan komentar atau diskusi di sini. Itu mungkin presentasi singkat untuk prototipe aplikasi kami. Semoga kami bisa mengembangkan untuk aplikasinya di lain waktu menjadi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dari teman-teman ada tambahan yang lain atau kita cukupkan? Cukup dari saya, cukup. Cukup Pak. Ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita sukses selalu. Dan jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.